Hai, ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas siasat yang ketiga, yaitu prioritas protein. Nah, ini baru prioritas ya. Jadi kalau yang kemarin kontrol karbo karena karbohidrat itu atau gula atau karbo yang asin seperti tepung itu tidak wajib, tidak dibutuhkan esensial itu kita, tapi ya kali ini prioritas protein. Jadi sebenarnya nutrisi yang paling dibutuhkan oleh tubuh kita adalah protein. Makanya kita sebut siasat ketiga ini adalah prioritas, kata kunci ini ya. Prioritas protein. Kenapa? Ya, prioritas protein ya. Karena fungsi protein itu adalah sebagai building blocks ya, sebagai fondasi segala usia mulai dari janin ya. Jadi dari janin sampai dewasa itu pertumbuhan semua sel-sel tubuh kita itu membutuhkan protein namanya ya, building blocks, fondasinya ya. Kemudian yang kedua, untuk perbaikan dan pembentukan sel baru ya. Dan yang ketiga, seluruh sel mulai dari darah ya, organ, kelenjar, rambut, sendi, kulit, otot, kekebalan tubuh, pembuluh darah, ya, sperma, telur, dan lain-lain semua tubuh kita itu, selnya itu membutuhkan protein. Ya, di mana komponen protein tubuh terbesar adalah otot. Jadi memiliki otot yang sehat memberikan daya tahan kekebalan tubuh yang lebih panjang. Nah, protein ini kita bisa dapatkan sumbernya dari dua ya, hewani dan nabati ya. Dimana yang hewani ini contohnya ya dari daging merah seperti sapi, kambing, babi ya, bebek ya. Kemudian kalau yang daging putih seperti ikan, ayam ya. Terus bisa dari organ-organnya, limpa, lien, livernya, hatinya, bisa juga ayam, ikan, telur, baumik, nah itu. Tapi kalau yang nabati, itu dari paling sering tempe, tahu, ya, fermentasi, bisa juga dari nuts dan beans, ya, kacang-kacangan dan biji-bijian. Tapi kita harus perhatikan di sini, yang protein hewani itu dia lebih baik. Kenapa? Karena ada penelitiannya itu dia jumlah asam aminonya itu paling lengkap dibandingkan yang nabati. Tetapi tetap harus kita variasi. Jangan fanatik hewani terus ya. Terus kalau yang nabati itu dia lebih tricky ya. Dimana kita ketahui kalau yang protein nabati itu dia biasanya kalorinya lebih tinggi. Apalagi yang kacang-kacangan. Itu tinggi sekali kalorinya. Ya. Jadi bisa menaikkan berat badan. Ya, jadi cukup protein itu sangat bagus untuk high carbon density. Jadi tulang ya menjadi lebih kuat, terus menurunkan kecepatan kehilangan massa tulang, juga menurunkan kecepatan penurunan massa otot juga, dan menurunkan terjadinya resistensi insulin tadi ya. Jadi bagus sekali kalau protein kita tercukupi. Nah, berapa sih protein yang kita butuhkan sehari itu? Menurut WHO itu kurang lebih 0,85 gram per pound atau 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Itu tergantung dari aktivitas kita ya. Kalau kita olahraganya lebih intens itu bisa sampai 1,5. Kalau untuk atlet seperti angkat beban itu bisa sampai 2 gram per kilogram berat badan ya.
Itu kurang lebih kalau kita rata-rata per sekali makan itu kurang lebih 30 gram protein ya. Dan tips protein itu yang pertama kita pilih yang alami daripada yang olahan ya. Jadi ada juga ya protein yang olahan. Jadi nggak semua protein bagus juga. Contohnya kalau ikan sarden yang langsung ditangkap yang masih fresh terus kita kukus ya, nah itu lebih baik daripada ikan sarden yang kalengan yang sudah melewati proses yang sebelum yang pernah saya jelaskan ultra proses food ya, sudah diproses demikian rupa di pabrik, ditambahin emulsi pewarna pengawet supaya dia awet dalam kemasan kalengnya supaya bisa tahan lama dan disebarkan ke swalayan-swalayan. Nah itu udah masuk ke yang proses food. Contohnya yang lain seperti nugget ya. Harusnya ayam, makan ayam yang whole food aja yang masih alami. Yang langsung kita olah di rumah dibandingkan yang sudah di pabrik jadi nugget atau juga sosis ya. Itu bahaya sekali ya. Protein yang olahan. Terus yang kedua, kebutuhan protein minimalnya yang tadi ya 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram badan, kurang lebih 30 gram protein per meal. Kemudian yang ketiga tipsnya harus variasi juga ya, jangan fanatik makan ayam terus ya. Karena satu ah, sumber protein dengan yang lain terus saling melengkapi. Ya, asam aminonya tidak semuanya lengkap. Ya, jadi harus variasi, kombinasi dan rotasi sumber dan penyajian proteinnya. Terus yang keempat, khusus ketika kita mengkonsumsi protein yang daging merah, itu tidak perlu lagi kita konsumsi karbohidrat yang tinggi. Kenapa? Karena karbohidrat yang proteinnya, sumber protein yang dari daging merah itu dia biasanya kadar lemaknya juga sudah tinggi, tapi itu lemak yang baik karena lemak alami dari hewan. Jadi kita ketahui sumber energi kita kan ada dua kan. Yang pertama bisa gula, yang kedua bisa dari lemak. Kalau lemaknya sudah tercukupi, sudah ada cadangan sumber energi, kita tidak butuh lagi karbohidrat ya. Jadi kalau udah makan misalnya sapi, kambing, babi, bebek, angsa, itu tidak perlu lagi atau kita kurangi karbohidratnya ya, nasinya 1 atau 2 sendok saja. Itu ya tentang protein ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mencerahkan untuk semuanya. Dan selanjutnya next kita akan masuk ke siasat yang keempat. What is fair, pay it forward.